Liverpool rebut kemenangan di Europa League. Barcelona tanpa Lewandowski di El Clasico. Andre Onana dikritik, lo itu kiper, bukan gelandang. Peluang besar Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Memalukan, PSM hancur lebur di tangan Sabah FC. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool sukses menekuk Union Saint-Gilloise. Laga matchday 2 Grup E Liga Eropa 2023-24 yang digelar di Anfield itu berakhir dengan kemenangan 2-0 Liverpool atas perwakilan Belgia itu Jumat 6 Oktober WIB. Ryan Gravenberch mencetak gol pertama Liverpool di menit ke-44. Kemudian Diogo Jota menutup keran gol Liverpool di menit ke-90+2. Wakil Inggris lainnya West Ham United melanjutkan tren kemenangan usai menjungkalkan tuan rumah Freiburg di Grup A Liga Eropa 2023-24 di Stadion Europa Park, Freiburg. The Hammers unggul cepat pada menit ke-8 lewat aksi Lucas Paqueta. Di babak kedua, tuan rumah Freiburg menyamakan keadaan lewat gol yang dicetak gelandang Roland Salai. Tim tamu berhasil memastikan 3 poin lewat gol yang diciptakan Nayef Aguerd pada menit ke-66 usai menerima umpan James Ward-Prowse. Brighton harus puas meraih hasil seri lawan Marseille pada matchday 2 Grup B Liga Eropa 2023-24. Kedua tim bermain imbang 2-2 pada laga di Stadion Velodrome. Pelatih Brighton Roberto De Zerbi memuji reaksi luar biasa dari anak asuhnya setelah mereka mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol atas Marseille dan tetap menjaga harapan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya di ajang Liga Eropa. Saya sangat bangga dengan penampilan hari ini dengan para pemain, ucapnya. Robert Lewandowski mengalami cedera. Pada hasil tes yang dilakukan Kamis pagi 5 Oktober waktu setempat, mengemukakan bahwa pergelangan kaki kiri Lewandowski terkilir. Barcelona mengumumkan penyerang berusia 35 tahun itu harus menepi tanpa menyebutkan berapa lama proses rehabilitasinya. Yang jelas, Barcelona tak bisa diperkuat sang striker untuk sementara waktu. Lewandowski dikabarkan berpotensi absen di El Clasico akhir bulan ini, tepatnya 28 Oktober mendatang. Lionel Messi secara luas biasa masuk nominasi untuk penghargaan MLS MVP 2023, meski hanya bermain 4 pertandingan liga untuk Inter Miami. Dari 4 laga MLS tersebut, 3 diantaranya menjadi starter, di mana La Pulga telah mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Messi di antara 30 orang yang terpilih untuk penghargaan Landon Donovan MLS MVP. Pemungutan suara untuk penghargaan dimulai pada 10 Oktober dan akan berakhir pada 23 Oktober. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi pada Kamis 5 Oktober masuk skuad tim Tengo meski menderita cedera yang membuatnya absen membela Inter Miami. Predator berusia 36 tahun itu melewatkan 4 pertandingan terakhir Miami karena masalah otot yang dideritanya bulan lalu. Argentina akan menjamu Paraguay dalam laga ketiga kualifikasi zona Amerika Selatan di Stadion Monumental di Buenos Aires pada 13 Oktober sebelum menghadapi Peru di Stadion Nasional di Lima pada 18 Oktober. Pengamat sepak bola asal Inggris Rio Ferdinand mengungkapkan alasan Paris Saint-Germain dipermalukan Newcastle United. Ferdinand menilai Newcastle memang bermain mengesankan selama bentrok kontra PSG. Di lain sisi, menurut Rio Ferdinand, PSG tampil sangat buruk sehingga mendapatkan hukuman dari The Magpies. Selain itu, mantan pemain MU itu menyoroti Kylian Mbappe dan kawan-kawan yang tampak malas dan kurang konsentrasi ketika menghadapi Newcastle. Manajer timnas Inggris Gareth Southgate memanggil 26 pemain untuk laga internasional Oktober 2023. Yang menarik, Harry Maguire lagi-lagi dipanggil meski tak lagi menjadi pilihan utama di Manchester United. Ini menjadi pemanggilan kedua Harry Maguire ke skuad The Three Lions usai bergulirnya musim 2023-24. Keputusan Southgate memanggil bekas pemain Leicester City itu pun menimbulkan tanda tanya sekaligus cibiran dari fans timnas Inggris. Bek Sevilla Sergio Ramos mengecam wasit yang memimpin laga PSV versus Sevilla yang berakhir imbang 2-2. Gagalnya Sevilla memang tak lepas dari penalti yang didapatkan klub asal Belanda itu. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan Ramos di kotak penalti, Ramos tidak terima dengan keputusan yang dibuat Daniele Orsato. Secara khusus, dia menyoroti VAR yang dinilainya tak difungsikan sebagaimana mestinya. Yang tersisa hanya wajah idiot Anda. Melihat hal-hal seperti itu, seorang wasit tidak boleh menjadi protagonis, apalagi Anda memiliki VAR, tegasnya.
Selain gol Luis Diaz ke gawang Tottenham Hotspur yang dianulir, Liverpool juga dirugikan kartu merah Diogo Jota. Panel insiden penting pertandingan Liga Inggris yang terdiri dari 5 orang menyatakan kartu merah Jota seharusnya tak diberikan wasit Simon Hooper di laga yang berlangsung pada 30 September lalu. Pemain The Reds tak seharusnya menelan kartu kuning keduanya. Tackle kedua Jota pada Udogie disebut tidak layak di kartu kuning oleh wasit. Kritikan keras kembali disuarakan oleh mantan pemain Manchester United Paul Parker terhadap kiper baru klub Andre Onana yang sering bikin blunder. Parker menilai bahwa Onana harus fokus pada peran utamanya sebagai seorang kiper dan tidak terlalu berambisi untuk menjadi seorang gelandang. Menurut Parker, kemampuan dalam mengumpan bukanlah atribut penting yang harus dimiliki oleh seorang kiper. Yang paling penting adalah kemampuan untuk melakukan tugas utama seorang penjaga gawang, yaitu menghentikan tembakan lawan. Legenda Juventus Alessandro Del Piero kabarnya tergoda dengan tawaran klub Arab Saudi Al Nassr untuk menjabat sebagai direktur olahraga. Tawaran tersebut kini dipertimbangkan secara serius oleh sang gelandang Juventus. Menurut kabar dari Football Italia, kini dia akan segera terbang ke Riyadh untuk melakukan negosiasi. Jika Del Piero merapat ke Al Nassr, ia akan bekerja sama dengan Ronaldo. Spanyol dan Maroko sama-sama bersaing untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Dikutip Diario AS, dua negara tersebut sama-sama ngotot menyelenggarakan laga pamungkas Piala Dunia 2030. Spanyol pernah menjadi tuan rumah turnamen non-ikonik ini pada Piala Dunia 1982. Kala itu Stadion Santiago Bernabeu menjadi venue partai final dan markas Real Madrid itu bakal melakukan hal serupa pada 2030. Sementara Presiden Federasi Sepak Bola Maroko Fauzi Lekja mengungkapkan bahwa dirinya ingin melihat final 2030 berlangsung di Casablanca. Piala Dunia 2034 jadi momen yang tepat bagi Indonesia untuk mewujudkan mimpi menjadi tuan rumah. Pasalnya FIFA sudah mengumumkan bahwa Piala Dunia 2034 bakal digelar di Asia atau Oseania. Indonesia dan Australia bisa bekerja sama sebagai dua tuan rumah untuk Piala Dunia 11 tahun lagi. Pembicaraan kerjasama kedua negara untuk bidding host Piala Dunia ini sendiri sudah dimulai sejak 2019. Federasi Sepak Bola Australia atau FFA sempat berdiskusi dengan PSSI soal peluang melakukan bidding untuk tuan rumah Piala Dunia 2034. Dua bintang timnas Indonesia, Jordi Amat dan Yance Sayuri, dicoret dari Sintayong untuk pertandingan melawan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya tidak lagi diikutsertakan karena cedera. Sebagai gantinya, pelatih timnas Indonesia memanggil pemain veteran Fahrudin Arianto serta dua pemain muda Zaki Ashraf dan Hoki Caraka. Dengan begitu, skuad Garuda akan berkekuatan 26 pemain saat meladani negeri tetangga tersebut. PSM Makassar betul-betul membuat Indonesia malu. Tampil di Piala AFC yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Kamis 5 September, mereka tumbang 0-5 dari Sabah FC. Laskar Juku Eja kebobolan 2 gol di babak pertama, lalu ketambahan 3 gol lagi di 45 menit kedua. Dengan hasil ini, Sabah naik ke puncak klasemen sementara grup H dengan 6 poin. Sedangkan PSM terpuruk di posisi juru kunci dengan 0 poin, karena di laga pertama juga kalah dari klub Vietnam. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, meminta publik agar tidak membandingkan Lamine Yamal dengan Lionel Messi. Ia mengacu pada nasib terkini para wonderkid yang dulu pernah mengalami hal serupa. Menurutnya, pemain yang sudah dibandingkan dengan Messi di masa lalu pada akhirnya tak ada yang berakhir baik. Benar bahwa ada ekspektasi yang tinggi. Dan di usia 16 tahun ia sudah bermain di level tinggi. Sebuah hal yang amat bagus. Tetapi mari kita semua menanti apa yang terjadi di masa depan tanpa membandingkan ia dengan Messi. Inggris dan Irlandia menjadi calon kuat tuan rumah bersama Euro 2028 setelah salah satu calon lainnya, Turki, menarik diri. Komite Eksekutif UEFA minggu depan akan memutuskan negara yang akan menjadi tuan rumah Euro 2023 di Swiss pasca mundurnya Turki. Berkas penawaran Inggris dan Irlandia secara resmi diserahkan pada April lalu. Presentasi di Nyon, Swiss pada 10 Oktober akan menjadi bagian penting dari proses yang akan mempertimbangkan isi pengajuan penawaran sebelum pengambilan keputusan, kata UEFA. Jersey AS Roma musim ini tak akan lowong lagi pada bagian yang biasa ditempati logo sponsor. Hal itu terjadi setelah ILUPI menjalin kesepakatan dengan Riyadh Season untuk 2 tahun ke depan. Kedua pihak pun sumringah dalam memperkenalkan dan meresmikan kerjasama ini. Pihak Giallorossi memasang foto saat perwakilan klub dan Riyadh Season menandatangani kesepakatan sponsorship ini. Untuk diketahui, Riyadh Season adalah sebuah nama acara yang biasa digelar di Arab Saudi.
Setelah David Alaba yang terlebih dahulu meninggalkan Bayern Munchen menuju Real Madrid, nampaknya ada salah satu penggawa Bayern Munchen yang akan mengikuti jejak Alaba. Namun, pemain tersebut adalah Alphonso Davies. Kesepakatan Davies saat ini berakhir pada tahun 2025 dan agennya telah mengakui bahwa dia bisa pergi. Bukan hanya Madrid, Chelsea dan Manchester City juga menyatakan minatnya untuk merekrut pemain asal Kanada tersebut. Dua klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Manchester City, tertarik untuk menandatangani bintang Brighton asal Jepang, Kaoru Mitoma. Dilansir BBC, MU dan City dapat bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Kaoru Mitoma di bulan Januari ketika bursa transfer musim dingin dibuka. Pemain sayap asal Jepang ini tampil sensasional sejak menjadi salah satu pemain penting Brighton, namun The Seagulls akan mempersulit para penggemar. Getafe telah menghapus nama mantan striker Spanyol Alfonso Perez dari stadion mereka setelah ia melontarkan pernyataan yang meremehkan pesepak bola wanita. Hal ini terjadi ketika Spanyol berurusan dengan skandal seksisme yang membayangi kemenangan bersejarah negara itu di Piala Dunia Wanita. Stadion ini diberi nama Coliseum Alfonso Perez ketika dibangun pada tahun 1998 dan sekarang hanya dikenal sebagai Colosseum. Brighton harus kehilangan pemain andalannya dalam waktu cukup lama. Bek Brighton, Pervis Estupinan akan absen selama sebulan karena cedera otot. Estupinan ditarik keluar pada babak kedua dalam kekalahan 6-1 hari Sabtu di Aston Villa. Dia pemain penting yang harus kami coret. Kami harus tampil cukup baik untuk mendapatkan hasil tanpa pemain penting. Juru taktik Galatasaray, Okan Buruk, merasa sangat bahagia dengan kemenangan timnya atas Manchester United di Liga Champions 2023-2024. Terlebih, 3 poin itu didapat di Old Trafford. Menurutnya, kemenangan ini akan dikenang selama bertahun-tahun. Okan Buruk menganggap Galatasaray seharusnya bisa mencetak gol keempat ke gawang MU. Namun, mereka tidak bisa melakukannya meski unggul jumlah pemain setelah Casemiro memperoleh kartu merah pada menit ke-77. Legenda Manchester United David Beckham mengungkapkan soal transfernya dari MU ke Real Madrid pada 2003 silam. Dalam film dokumenternya yang berjudul Beckham, ia mengaku sebenarnya tak punya niatan pergi dari United sebab klub tersebut dianggapnya sebagai rumah baginya. Sir Alex Ferguson juga ditanya perihal transfer David Beckham dari Manchester United ke Real Madrid itu. Ia mengatakan Beckham sebenarnya bisa saja bertahan jika ia mau. Victor Osimhen sempat terlibat perseteruan dengan Napoli karena video ejekan di media sosial TikTok. Setelah Napoli menderita kekalahan 3-2 dari Real Madrid di Liga Champions, Presiden klub Aurelio De Laurentiis menepis kekhawatiran bahwa insiden di media sosial telah mengancam negosiasi kontrak baru Osimhen. Laurentiis percaya kontrak baru Osimhen tidak ada hubungannya dengan video kontroversial tersebut. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!